Seringkali kalau kita dengar kata pemberantasan korupsi, pikiran kita langsung melompat ke gedung KPK, ruang sidang atau rompi oranye. Seolah-olah korupsi itu cuma urusan penegak hukum. Tapi jujur saja, penegakan hukum itu sebenarnya adalah pemadam kebakaran. Mereka datang saat api sudah membesar. Pertanyaannya, siapa yang bertugas memastikan api itu tidak pernah muncul lagi? Jawabannya ada di dua sektor yang mungkin kita anggap berjarak, yaitu ruang kelas universitas dan ruang rapat perusahaan. Tentang peran akademisi, mari kita lihat akademisi. Mereka bukan cuma orang yang baca buku di perpustakaan. Di tangan akademisi, korupsi dibedah secara anatomi. Mereka yang tahu di mana celah undang-undang kita. Namun tantangannya besar. Apakah riset-riset hebat itu hanya berakhir jadi debu di rak skripsi? Atau bisa jadi peluru untuk kebijakan yang transparan? Kita butuh akademisi yang berani bicara di luar menara gading mereka. Tentang pengusaha, lalu bagaimana dengan pengusaha? Banyak yang bilang, kalau nggak nyuap proyek nggak jalan. Ini lingkaran setan. Tapi bayangkan jika para pengusaha mulai menyadari bahwa korupsi sebenarnya adalah pajak efisiensi yang merusak bisnis mereka sendiri. Ketika pengusaha kompak membangun sebuah sistem integritas, mereka sebenarnya sedang memotong jalur nafas para koruptor. Karena korupsi butuh dua pihak, yang meminta dan yang memberi. Saya percaya jika kampus berhenti mencetak lulusan yang pintar tapi loba, dan dunia bisnis mulai memuja integritas lebih dari sekedar laba, korupsi di Indonesia akan hilang panggungnya. Bagi Anda yang saat ini berada di lingkungan kampus, saya menantang Anda, jangan biarkan riset dan tugas akhir Anda hanya jadi pajangan. Gunakan daya kritis Anda untuk memantau kebijakan di sekitar Anda, mulai dari lingkungan kampus sendiri, karena integritas akademis adalah fondasi sebelum Anda masuk ke dunia kerja. Untuk semua teman-teman di dunia usaha, saya tahu tekanannya berat, tapi ingat, setiap kali kita menolak memberi uang pelicin, kita sedang menyelamatkan masa depan bisnis kita sendiri. Yuk, mulai terapkan sistem transparansi kecil di tim atau perusahaan Anda. Mari kita buktikan bahwa profit bisa datang tanpa harus mengorbankan prinsip. Saya Rudi Sembiring Meliala. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.